Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Ibu Arlin Pramudiawardani, guru pengampu mapel PKK, Produk Kreatif Kewirausahaan untuk kelas 12. Dan untuk pertemuan kali ini, Bu Arlin akan membahas tentang produksi massal, baik itu dari pengertian produksi massal hingga ke tahapan keberhasilan produksi massal. Untuk itu, mari kita lihat paparan PowerPoint yang sudah Bu Arlin buat. Tolong dipahami, kemudian diperhatikan dengan seksama. Produksi massal. Sebelum memulai pembelajaran video kali ini, persiapkan peralatan tulis yang kalian butuhkan dan catat materi yang kalian anggap penting. Tujuan dari pembelajaran melalui video ini yaitu setelah selesai mempelajari materi ini, siswa diharapkan 1. Memahami konsep proses produksi. 2. Memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. 3. Menjelaskan pengukuran dan keberhasilan produksi massal. 4. Mengetahui tahapan pada produksi massal. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu arti dari produksi massal, bagaimana perencanaan produksi massal, dan apa saja metode peramalan dalam produksi massal. Apakah kalian ingat? Flashback ya, di kelas 11 dulu kalian pernah mempelajari tentang perencanaan produksi massal. Foto ini Bu Arlin ambil dari beberapa kelas pada saat praktikum proses pembuatan prototipe produk. Mari kita simak bersama dan kita ingat kembali materi kelas 11 dahulu. Pengertian produksi massal. Produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-ciri produksi massal. Produk yang dihasilkan jumlahnya besar, biaya per unit rendah, bertujuan menguasai pasar, dijual bebas di pasar, hampir tidak ada variasi produk, dan harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Produksi massal mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya yang pertama adalah kegiatan produksi sangat kaku, kurangnya beragam variasi produk, biaya mesin mahal, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Kemudian kelebihannya adalah lebih hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan tinggi, tingkat produksi cepat. Kemudian fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Fungsi dari perencanaan produksi menjamin rencana produksi dan pemasaran produk, mengukur kapasitas produksi yang konsistensi terhadap rencana produksi, alat untuk memonitor hasil produksi. Sedangkan tujuannya adalah meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan kepuasan pelanggan, meminimalkan perubahan nilai produk, meminimalkan perubahan tenaga kerja, dan memaksimalkan perlengkapan pabrik. Adapun unsur perencanaan produksi. Pertama adalah tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi.
Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Ketiga, perencanaan merupakan fakta yang objektif. Artinya adalah perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. 4. Perencanaan harus diukur. Sekalipun hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Yang terakhir adalah tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan juga harus menjadi awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi ada dua, faktor internal dan eksternal. Seperti yang kalian ketahui, faktor internal berarti berhubungan langsung dengan faktor yang ada di dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar perusahaan. Untuk faktor internal ada kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. Sedangkan faktor eksternalnya kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Ketiga hal ini bisa berubah-ubah. Kebijakan pemerintah itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi pemerintahan. Inflasi adalah nilai mata uang bisa naik ataupun turun, sedangkan bencana alam adalah kondisi yang tidak bisa kita prediksi. Langkah-langkah perencanaan produksi ada dua. Yang pertama, penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, mencari gagasan dan seleksi produk. Yang termasuk ke dalam penelitian dan pengembangan produk adalah A. Penelitian proses produksi, yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Penelitian produk merupakan yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen pula. Dalam mencari gagasan dan seleksi produk ada 5 hal. Yang pertama, mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari ide dalam rangka pengembangan produk. Yang kedua, menyeleksi produk, tahapan untuk memilih gagasan yang masuk atau gagasan yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. 3. Desain produk, perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. 4. Pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk layak dikembangkan atau tidak, dilihat dari potensi pasar atau konsumen. Desain akhir dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Menetapkan skala produksi meliputi beberapa hal. 1. Penetapan waktu. 2. Penetapan kualitas. 3. Menghitung biaya. 4. Penetapan tenaga kerja. 5. Penetapan peralatan. 6. Penetapan bahan baku. Sedangkan tahapan skala produksi ada 4. Routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Routing adalah proses pemantauan, jalur pekerjaan, urutan operasi. Sedangkan scheduling adalah penjadwalan. Dispatching adalah tahapan selanjutnya untuk merupakan transisi dari tahap perencanaan ke tahap aksi. Sedangkan follow up adalah tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Materi terakhir adalah tentang metode peramalan dalam produksi massal. Apa itu peramalan? Kalian pasti sering mendengar kata ramal atau peramal.
apa yang terbesit di pikiran kalian? Tentu peramalan adalah perkiraan yang akan terjadi di masa datang gitu ya. Ya, peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang. Di sini berhubungan dengan kebutuhan produk ya. Kemudian, klasifikasi peramalan ada 3. Peramalan jangka panjang, peramalan jangka pendek, dan peramalan jangka menengah. Peramalan jangka panjang itu kurun waktunya 2-10 tahun. Jangka menengah 1-2 tahun, sedangkan jangka pendek 1-5 minggu atau 1 bulan. Tujuan peramalan menentukan kebutuhan pabrik, menentukan perencanaan jangka menengah, menentukan penjadwalan jangka pendek. Sedangkan metode peramalan perencanaan produksi ada 2, peramal yang subjektif dan peramal yang objektif. Subjektif itu berdasarkan keputusan yang diambil itu menurut keputusan pribadi, tidak melihat kondisi dari luar. Nah, dalam peramalan subjektif ini ada 2, yaitu peramalan Delphi dan peramalan pasar ya, kondisi pasar. Jadi kalau peramalan Delphi itu berdasarkan kesepakatan yang ada pada para ahli, sedangkan peramalan pasar itu berhubungan dengan konsumen. Sedangkan peramalan objektif itu adalah peramal yang berdasarkan aturan. Nah, dalam peramalan objektif itu ada 2, yaitu peramal intrinsik dan peramal ekstrinsik. Peramal intrinsik adalah peramalan yang tanpa mempertimbangkan faktor dari luar. Sedangkan peramal ekstrinsik adalah peramal yang mempertimbangkan faktor dari luar. Nah, sekian materi dari Bu Arlin. Jika kalian belum memahami materi yang tadi Bu Arlin ulas, video ini bisa kalian lihat berulang-ulang. Dan jangan lupa dirangkum atau dicatat di buku tulis supaya kalian lebih mudah untuk belajar. Oke? Terima kasih. Sekian adalah paparan PowerPoint yang sudah Bu Arlin buat. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti tentang apa itu produksi massal, kemudian bagaimana indikator keberhasilan dalam produksi massal tersebut. Kemudian pesan Bu Arlin adalah 1, selalu jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Kemudian yang kedua, selalu buat tugas dari sekolahan dan jangan ditunda-tunda. Demikian dari Bu Arlin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.